Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dindiawati Gustiara dengan NPM 102200020 dari kelas C1 Akuntansi akan sedikit menjelaskan mengenai syahadatain dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Syahadatain merupakan masdar dari kata syahida, wazan fa'ila yaf'alu, fa'atalatan. Fa'alatan artinya pekerjaan, syahida artinya menyaksikan. Syahadatan artinya persaksian atau transaksi. Dalam bahasa Arab, setiap kata kerja biasanya mengandung dua makna, yaitu makna musytarok. Satu kata mengandung banyak arti. Dalam Al-Quran, kata syahidah mempunyai arti yang berbeda-beda, tergantung kepada kalimat yang mengikutinya. Misalnya, menyaksikan, menghadiri, menyatakan, mengakui, mengikuti. Selanjutnya ada makna muradif. Makna muradif yaitu beberapa lafaz yang menunjukkan satu arti. Misalnya, lafaznya banyak, sedang artinya dalam peribahasa Indonesia 1 sering disebut dengan sinonim. Di dalam Al-Quran, kalimat syahidah mempunyai persamaan kata muradif antara lain proklamasi atau pernyataan, sumpah, pengakuan atau ikrar. Ada makna syar'i. Syahadatain adalah perjanjian atau sumpah setia. Makna syar'i diantaranya ada ikatan atau akidah, dua yaitu perjanjian. Kedudukan syahadatain dalam syariat Islam. Syariat adalah suatu amal yang harus dikerjakan atau disebut amal jawarih. Kedudukan dua kalimat syahadat dalam syariat Islam, syahadatain dua kesaksian merupakan prinsip dasar yang menjadikan penentu keabsahan dan diterima atau tidaknya amalan para hamba. Karena begitu penting, syariat syahadatain memiliki kedudukan yang penting pula. Kedudukan syahadatain dalam Islam yaitu rukun pertama rukun Islam, kedua perwujudan al-wala dan al-bara, tujuan akhir proses dakwah, akar pohon Islam, fondasi bangunan Islam, penjaga hati. Syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgen, karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya di hari akhir. Syahadat berupa perjanjian antara manusia dengan Allah, telah dilakukan sejak dalam arwah. Adapun tahapan kehidupan manusia adalah makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk lainnya, memiliki akal pikiran, dan mengalami 4 proses kehidupan. Pertama, tahapan pertama, kematian pertama, ada beberapa tahapan. Selanjutnya tahapan kedua, kehidupan pertama, ada alam rahim dan alam dunia. Ketiga, tahapan ketiga, kematian kedua. Tahapan ketiga ini adalah tahapan yang pasti dialami oleh setiap manusia, bahkan oleh setiap makhluk yang bernyawa. Tahapan keempat, kehidupan kedua. Sebelum mengalami tahapan kehidupan kedua, manusia akan mengalami beberapa tahapan, seperti kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, hari perhitungan, dan hari pembalasan. Sikap manusia tentang syahadatain terbagi menjadi 2 bagian, yang menerima seruan Rasul, yang menolak seruan Rasul. Hubungan rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabullah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah. Rukun Islam. Rukun Islam yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, ibadah haji. Syahadatain adalah rukun Islam pertama. Syarat masuk Islam adalah melaksanakan syahadatain. Setelah seorang muslim melaksanakan syaratnya, maka wajib bagi mereka melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat dan zakat, saum, dan juga haji. Hubungannya terpresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Iman itu dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Iman sebagai akar, iman tidak dapat terlihat namun sebagai pondasi untuk pelaksanaan syariat Islam. Islam sebagai batang, al-Islam akan bertumbuh dan berkembang apabila wilayah yang akan menjamin terlaksananya syariat Islam. Ketiga, ihsan sebagai buah. Fungsi syahadatain. Yang dimaksud dalam risalah ini adalah kegunaan atau pengaruh pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan seseorang maupun terhadap kehidupan masyarakat. 1. Ada ahamiyah syahadah, kepentingan bersyahadah. 2. Ada madkhal ila Islam, pintu masuk ke dalam Islam. 3. Ada kholas wa ta'lim Islam, kepahaman muslim terhadap Islam. 4. Asasul inkilab, dasar-dasar perubahan. Hakikat dakwah Rasul, fadailul adim, ganjaran yang besar. Fungsi-fungsinya ada fungsi individual, fungsi sosial muslim,
dan fungsi syahadatain, yaitu seperti menghapuskan dosa masa lalu, dosa sebelum menjadi muslim, membebaskan diri dari segala penjajahan yaitu kemerdekaan jiwa, pembentukan pribadi muslim, sumber ketentraman jiwa, dan sumber kekuatan jiwa. Syahadat terhadap seorang muslim, fungsi dan peranan syahadat itu dalam kehidupan seorang hamba adalah sebagai gerbang untuk memasuki wilayah keislaman, rukun Islam pertama, landasan kehidupan seorang muslim, pemisah pemutus antar muslim dan kafir, pengikat dan pemersatu seorang hamba dengan hamba yang lain, revolusi reformasi kehidupan seorang hamba, proklamasi atau deklarasi seorang hamba. Hakikat syahadatain, para ulama fikih menyebutkan bahwa syarat sah pelaksanaan syariat Islam yang pertama adalah muslim. Seseorang dikatakan muslim apabila dia melaksanakan syariat Islam yang diawali dengan pelaksanaan rukun Islam yang pertama. Syahadah uluhiyah. Syahadah uluhiyah adalah pengakuan keilahan Allah dan menafikan semua ilah selain Allah. Syahadah uluhiyah disebut juga syahadah ubudiyah atau syahadah tauhidullah. Syahadah ubudiyah adalah pengakuan seorang bahwa hanya Allah saja yang berhak diibadahi, dicintai, ditakuti, diminta pertolongan, diharapkan ridhonya, ditakuti kemurkaannya, serta hanya kepadanya bertawakal. Syahadah tauhidullah yaitu pengakuan tentang keesaan Allah, hanya ada satu-satunya ilah yaitu Allah. Syahadah kerasulan adalah pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad. Syahadat kerasulan disebut juga syahadat mulkiyah, syahadat ittiba, dan syahadat ketaatan. Syahadah mulkiyah adalah pengakuan atas kemulkiyah Allah, yaitu mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai Malik al-Nas. Syahadah ittiba adalah kesiapan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, atau kesiapan mengikuti Rasulnya sebagai wujud cintanya kepada Allah.